Kan sebenarnya untuk nama Ratu Elizabeth itu kan pakai Z ya, bukan pakai S. Wajahku juga cukup kecil nih, tetapi bentuk wajahku benar-benar hancur. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik aja? Lagi sedih? Lagi galau? Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Bentar lagi minggu coy. Kayak seneng banget ya menyambut hari minggu. Padahal gua nih gitu kan, everyday Selasa hari minggu. Nah teman-teman, untuk hari ini kita bakalan ngegibahin tentang apa sih yang lagi digibahin gitu oleh netizen-netizen Korea. Tapi teman-teman, sebelum itu aku mau sama kalian, jangan lupa untuk bantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well teman-teman, pada first topic kita akan ngebahas tentang netizen Korea yang katanya malu nih melihat bagaimana cuitan dari Presiden Yoon. Ya sebelumnya teman-teman, kalian juga pasti udah pada tahu dong bahwa Ratu Elizabeth itu dikabarkan sudah meninggal dunia seperti itu. Dan aku rasa juga kalian yang meskipun tidak terlalu ngikutin beritanya pasti sudah tahu tentang hal yang satu ini. Jadi teman-teman, dikarenakan Ratu Elizabeth juga meninggal dunia, inilah yang membuat orang-orang di seluruh dunia juga turut berduka cita. Dan mereka itu juga sudah banyak yang mengucapkan bela sungkawa atas kepergian dari Ratu Elizabeth. Nah, tak ketinggalan juga Presiden Korea Selatan yang mengucapkan bela sungkawa ataupun rasa kesedihan yang mendalam dikarenakan kepergian dari Ratu Elizabeth melalui cuitan di Twitternya. Tapi teman-teman, ternyata nih setelah Presiden Yoon itu mencuit tentang ucapan bela sungkawa, terdapat beberapa hal di sini yang dianggap oleh netizen merupakan kesalahan-kesalahan fatal. Ada kayak typo gitu loh. Typo ya, bukan typo ya. Ada kayak typo gitu atau kesalahan dalam mengetikkan. Salah satu yang sangat mencolok di sini adalah tentang penulisan Elizabeth. Oke, dapat kalian lihat? Kan sebenarnya untuk nama Ratu Elizabeth itu kan pakai Z ya, bukan pakai S. Dan ternyata ya teman-teman, tidak hanya tentang kesalahan penulisan nama. Di sini ada seseorang yang namanya adalah Rafael Rashid. Aku nggak tahu Rafael Rashid ini siapa, maybe ada yang tahu, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Nah, untuk Rafael Rashid itu juga sudah mengkoreksi beberapa kata-kata yang digunakan dalam ucapan bela sungkawa itu ada kesalahannya. Salah satunya adalah penulisan kata did, yang mana untuk kata did ini itu seharusnya ditambahkan kata s, jadinya dids, seperti itu. Dan makanya teman-teman, Rafael Rashid ini juga mencuit bahwa ternyata ucapan bela sungkawa yang ditulis oleh Presiden Yoon dalam bahasa Korea itu jauh lebih baik, more than good, dibandingkan dengan penulisan ucapan bela sungkawa yang menggunakan bahasa Inggris yang dibuat oleh tim persnya. Karena kan untuk yang nulis-nulis seperti ini juga pasti tim pers juga dong kan ada tim-timnya juga, bukan presidennya juga yang nulis secara langsung, tapi tetap menggunakan nama presidennya juga teman-teman, kayak gitu. Udah paham gak sih dengan apa yang aku bilang? Mungkin kalau belum paham, ayo sini ngopi bareng, kita bicara empat mata ya, dan kita mungkin bisa gibah langsung di sini tentang hal ini. I guess so. So teman-teman sekarang sudah tahu letak-letak kesalahannya kayak gimana. Ya meskipun itu juga dibilang sepele, kalau kita sebagai netizen biasa nih kan, gue nih yang sering tipu juga, kalau nulis kayak gitu ya mungkin gak ada yang permasalahin gitu ya kan. Tapi balik lagi, ini sudah pakai nama Presiden Korea Selatan seperti itu. Tentu ini akan menjadi salah satu hal yang akan paling disorot oleh netizen dan juga diberikan banyak sekali kritikan. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini, langsung aja kita baca. Benar-benar memalukan. Tapi bukankah itu bagian yang paling penting? Bener sih, itu bagian yang paling penting banget loh guys. Nama itu yang paling penting dan juga menurut aku harus diperhatikan juga penulisannya. Malu sih untuk negara kita katanya. Mau tak mau aku tertawa. Bagaimana dengan martabat bangsa kita? Ini adalah sitkom. Gila, jika mereka nggak yakin, mereka kan juga bisa searching ya. Bener teman-teman, aku juga sering kayak gitu. Aku pasti bakalan cross check lagi 2-3 kali sebelum aku posting. Karena itu adalah bagian krusial di sini ya, bagian yang paling penting banget. Dan teman-teman nih, kalau seandainya kalian tuh berada di posisi netizen Korea, yang mana di saat akun official presiden itu nulis bela sungkawa dan juga ada typonya kayak tadi, apakah kalian juga sama kayak mereka yang akan merasa malu nantinya? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Tapi balik lagi ya teman-teman, yang namanya manusia juga tidak luput dari namanya kesalahan seperti itu. Ya kita harapkan semoga staff atau tim persnya dapat belajar lebih dalam mengenai hal satu ini. Anyway, setelah adanya hal ini, apa yang terjadi ya sama tim persnya? Apakah mereka akan no comment deh ya, itu kan urusan orang dalam juga ya. Kita sebagai orang luar nggak usah ikut berkomentar tentang hal itu ya teman-teman. Cari aman saja. Dan teman-teman, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang sebuah postingan di komunitas online Korea. Jadi ada postingannya kayak gini teman-teman, judulnya Kehidupan Gadis Jelek di Korea. Oke. Dan untuk si OP menuliskan kayak gini, aku serius sih, nggak bercanda. Aku itu wanita yang sangat jelek loh. Bisa nggak sih kamu dengerin ceritaku? Bisa dong, why not?
Kita itu adalah pendengar yang baik, bener gak teman-teman? Angkat tangan dulu nih buat kalian-kalian yang suka dengerin cerita orang. Adapun untuk diam sekali lagi kayak gini, aku melakukan kedua mata dan hidung. Melakukan maksudnya udah operasi ya. Operasi hidungku juga nggak jelas sama sekali. Hidung aku kan awalnya pendek ya, sama kecil. Dan aku juga melakukan operasi kelopak mata ganda. Tetapi satu-satunya perbedaan yang aku lihat adalah garis ekstra. Jadi bagi kalian yang sudah punya kelopak mata ganda gitu kan, buat netizen Indonesia rata-rata kan udah punya kelopak mata ganda ya. Itu harus bersyukur ya, karena banyak yang operasi juga untuk dapetin itu teman-teman. Wajahku juga cukup kecil nih, tetapi bentuk wajahku benar-benar hancur. Tulang pipiku juga telah berkembang, sangat buruk. Dahi aku juga sangat cekung. Oke, dagu aku juga nggak bersudut, tetapi hanya ujung daguku yang berkembang, sehingga hanya keluar sebagai ujung. Kebayang gak sih teman-teman, jadi dagunya kayak runcing banget gak sih jadinya? Alright, tinggiku itu di bawah 150-an dan berat aku itu rata-rata sebenarnya. Proporsi tubuhku hilang dan kakiku juga sangat pendek, habis itu tebal juga. Aku telah hidup dengan penampilan luar seperti ini selama 26 tahun. Dan kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya aku punya lebih baik sih selama tahun-tahun sekolah menengahku. Jadi penampilannya lebih baik selama dia tuh masih SMP. Aku bersekolah di sekolah khusus perempuan. Aku juga udah belajar sangat keras. Jadi aku pikir, ya dengan cara itu aku hanya menjalani hidup dan mudah bergaul juga dengan anak lain yang ada di sana. Aku tidak benar-benar bergaul dengan anak-anak yang yepo atau cantik. Aku lebih dekat dengan anak-anak yang lebih pendiam dan ya kami masih berhubungan sampai sekarang. Sepanjang tahun sekolah menengahku, Sunbeiku juga telah ngeberitahu aku tentang hal-hal seperti, kamu jadi lebih cantik deh, kamu harus punya pacar. Orang tua aku juga mengatakan kepada aku bahwa selama aku lulus ujian masuk universitas nih, mereka nanti akan ngebayar uang untuk oplas. Dan dengan hal ini, tentu dong, aku benar-benar belajar seperti hidup aku bergantung sama hal itu. Dan pada akhirnya, aku berhasil masuk jurusan yang aku inginkan di universitas terbaik. Namun nih, ada satu orang menonjol, oke? Jadi si OP berbicara tentang seseorang dari sekolah menengahnya, I see. Dia itu terlihat sangat polos, dia itu anaknya cantik, dia juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang sama dengan aku. Ya, jadi kami sering bertemu juga. Kepribadiannya loh, dia itu baik, habis itu cantik, dia juga punya nilai lebih baik dari aku. Dia juga berasal dari keluarga kaya. Jujur, aku cemburu padanya. Bener sih kalau aku jadi posisi OP-nya bakalan cemburu juga. Gila coy, sempurna banget cuy kita dibandingkan dengan kita yang apalah ini gitu ya kan. Dia juga masuk Unip sama kayak aku, namun dia masuk ke universitas dengan nilai ujian masuk yang lebih tinggi. Departemen kami berbeda, tapi kira-kira mirip lah ya, sehingga kami juga hampir berbagi satu gedung untuk kelas kami. Dia juga datang untuk memberikan cukai atau selamat kepada aku sambil tersenyum. Tapi ya pada malam itu aku benar-benar menangis. Apa yang terjadi nih? Jadi itu sekitar waktu kami kuliah dan aku juga hanya bisa melihat kesenjangan antara visualnya dan aku juga melebar banget alias perbedaannya besar. Dia dianggap sebagai dewi di departemennya. Semua Sunbei dari kegiatan ekstrakurikuler unipnya juga memberinya perhatian penuh dan dia juga akan memperlakukan orang dengan adil dan juga bergaul dengan semua orang. Bagus dong bagiku ya. Tidak peduli seberapa keras aku coba nih untuk menjadi dekat dengan orang-orang dan seberapa banyak aku juga mencoba untuk terhubung dengan orang-orang di sekitarku, tidak ada yang memberikan aku kesempatan. Jadi kayak orang-orang tuh gak mau dekat gitu sama si OP ini. Tetap aja nih aku berpikir, gak apa-apa jika aku mencoba mendekati mereka sedikit lebih banyak. Jika aku mungkin mencoba untuk menyapa mereka lebih ceria, ya mungkin aku akan berhasil kali ya. Tapi kemudian aku mendengar percakapan yang mengatakan, wow, meskipun orang ini udah operasi, meskipun udah sangat jelas, dia masih jelek ya. Jika aku tidak seperti itu, mungkin aku akan meninggoy aja nih. Waduh, kata-katanya parah banget sih teman-teman. Kalau dibilang kayak gitu parah nih. Ya apa yang akan kamu lakukan sih jika seseorang seperti itu menyukaimu? Apakah kamu gila? Serius? Kebayang gak sih? Kebayang gak sih teman-teman? Ada orang yang bilang kayak gini. Dan kayaknya ini adalah cowok. Cowok aja mulutnya pedas kayak gini. Aku merasa sangat kosong pada hari itu, jadi aku juga gak bisa memikirkan apapun selama sisa hari itu. Sejak saat itu aku juga menjadi lebih gigih dan belajar, dan aku juga berpikir gak ada yang bisa aku lakuin sih dalam hidup ini selain belajar dengan keras. Gak peduli seberapa keras aku belajar juga, kenyataannya adalah bahwa orang lain selalu berakhir di depan kesempatan sebelumku. Dan aku juga selalu merasa sedih dan juga kesepian. Tapi apa yang bisa aku lakuin sih? Aku juga mulai benci pergi ke sekolah, dan aku juga hanya bisa memikirkan orang tuaku yang hanya mengharapkan yang terbaik dariku, dan juga aku memaksakan diri ke sekolah. Aku juga mulai bertanya-tanya, apakah aku lulus dengan spesifikasi yang luar biasa? Mungkin aku akan berhasil memasuki dunia kerja. Gak selamanya sih teman-teman seperti yang aku lihat ya, orang yang punya nilai bagus, nilai tinggi, bisa masuk ke
sebuah tempat kerja dengan mudah. Di zaman sekarang semuanya serba sulit. Nilai yang tinggi, visual yang bagus juga, itu bisa dikalahkan dengan salah satu hal yang lebih besar. You know apa yang lebih besar? Langsung aja komen di kolom komentar. Next, tapi kamu tahu nggak? Penampilan juga merupakan spesifikasi loh, benar. Bahkan setelah mendorong lamaran pekerjaan ke lusinan tempat atau banyak tempat, mereka nggak akan bawa saya loh. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Aku gagal dalam semua wawancara. Terus, apa yang dapat saya lakukan? Pada akhirnya 1,5 tahun telah berlalu dan aku juga hanya melakukan pekerjaan paruh waktu di sana-sini dan kembali tinggal di desa Goshiwon karena pegawai negeri tidak melihat wajahmu. Namun beberapa waktu lalu, aku juga semakin penasaran saat menyusuri jalan kenangan dan juga buka Facebook. Aku akhirnya melihat Facebook orang itu. Dia sedang menyelesaikan gelar masternya di Eropa dan juga berkeliling dunia. Dia juga menemukan pacar dengan kompetensi yang baik, tinggi, tampan juga. Dia punya banyak teman dan dia juga tersenyum cerah. Pada saat itu, aku hanya melihat diriku dan mendapati diriku, wah, aku sangat menyedihkan. Jujur sedih banget ceritanya teman-teman. Semua teman itu telah ninggalin aku. Aku juga melakukan pekerjaan paruh waktu dan mencoba untuk menghemat uang. Apapun yang aku miliki untuk tinggal di Goshiwon. Goshiwon ini kayak asrama gitu teman-teman ya. Goshiwon tempat saya tinggal hanya beberapa pyong besar sambil mempersiapkan ujian. Masa kecilku udah mati karena aku juga terlalu fokus pada apa yang diharapkan oleh orang tuaku. Dan aku juga tidak pernah bisa melakukan pekerjaan, mengalami romansa dan juga menjalani gaya hidup budaya yang normal sekalipun. Kenapa dia bisa ya dapetin semua itu? Aku tahu apa yang aku katakan mungkin membuat kalian merinding ya. Tetapi aku mengklik semua Facebook temanku dan juga membuka halaman Facebook mereka. Sebagai masa dari mereka tinggal di rumah tangga yang baik dan mereka semua melakukan perjalanan dan juga menjadi lebih dekat satu sama lain. Mereka semua cantik dan juga tampan. Mereka berpesta bersama dari waktu ke waktu. Aku juga benar-benar boleh bertanya sih, kenapa aku masih hidup ya? Saya serius melakukan yang terbaik untuk bekerja keras loh. Hanya untuk tidak dapat berkencan dengan seseorang yang bahkan sekali seumur hidupku. Aku hampir tidak bisa bertahan loh dengan pekerjaan paruh waktu saya, sementara itu bahkan dengan operasi juga. Aku masih sama jeleknya dan juga disukai oleh orang lain. Aku kurang paham sih dengan kata-kata ini. Kenapa sih aku hidup jika aku bekerja cukup keras dan juga lulus pegawai negeri? Apakah hidupku akan sedikit berbeda? Aku sangat takut sekarang. Berapa lama lagi sih aku harus menanggung hidup yang menyiksa ini? Bahkan setelah lulus ujian, aku tidak akan pernah bisa memiliki setengah kesenangan yang dialami gadis itu dalam hidupnya dan aku juga tahu itu. Dari cerita ini juga cukup sedih sebenarnya teman-temannya. Tapi ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kalian tahu gak sih? Di saat kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, itu juga akan membuat kita semakin tertekan dan juga tertekan. Karena gini teman-teman, kita bakal merasa kayak, gua apaan sih gitu? Kok gua hidupnya gini banget ya? Dibandingkan sama dia kok dia enak banget hidupnya, dia cantik, dapat cowok yang bagus juga, dapat kerjaan yang bagus juga, nilai dia tinggi. Kok gue nggak pernah bisa kayak dia gitu? Kok gue nggak pernah bisa dapetin sedikit aja dari dia? Itu akan buat kalian tertekan loh, jujur. Soalnya aku juga pernah kayak gitu. Aku bandingkan diri aku sama orang lain. Ya orang lain juga pasti bakal terlihat sempurna gitu ya kan, perfect gitu di hadapan semua orang. Tapi balik lagi, kita itu nggak tahu guys kehidupan orang lain. Mungkin yang ini terlihat perfect, dia juga menyimpan kesedihan yang lebih dari kita. Intinya adalah stop compare yourself dengan orang lain dan juga jalani hidup kalian dengan baik. Itu aja sih. Tapi balik lagi ya, susah juga ya. Pasti kita juga selalu membandingkan dan juga membandingkan. Anyway, untuk si OP kita harapkan yang terbaik saja. Semoga OP-nya juga dapat menemukan kebahagiaan dan juga dapat hidup dengan baik. Keep fighting. Well teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm so pamit dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.